Halo, kembali lagi di Anggi Pasaribu YouTube channel. Dan kali ini episodenya masih Quality Talk with the Journalist. Tamu aku ini ganteng loh. Cakep aku sampai udah rapi belum sih gue sih. Ini salah satu one of my role model karena gue cukup ngikutin dia waktu masih kecil. Dia di Metro TV, betua Bo. Moderator debat Pilpres 2019 yang kedua, Tommy Cokro. Ya, boleh tepuk tangan untuk mulai di segmen ini. Ya, Anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden 2019. Kita sampai di debat eksploratif. Dalam debat ini terdapat video yang merupakan aktualisasi dari pernyataan panelis dan sudah ada 2 video. Sebagai moderator itu boleh nggak sih memancing gitu? Ada aturannya atau batasannya yang memang dikasih dari KPU sendiri atau gimana? Yang pasti moderator harus sesuai dengan aturan mainnya sih. Artinya batasan itu lebih dari aturannya. Sejauh ini bagaimana menjaga independensi itu Pak? Kalau pilihan itu aku rasa jangan sampai berkolerasi dengan profesi, terutama sebagai jurnalis ataupun sebagai moderator. Jadi artinya adalah aku yakin dan aku juga yakin Anissa pun sama adalah kami berdua sebagai jurnalis dan juga moderator independensinya udah nggak perlu dipertanyakan lagi karena itulah tanggung jawab dan juga mandat yang harus kami bawa kemana-mana sih sebenarnya. Kak, Ya, Wangi. setelah sekian lama terakhir ketemu Di Pondok Indah, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, dan Aduh. situ aja. Situ aja. Cukup teman-teman yang tahu di situ ya. Teman-teman di situ dan di mananya. Terus dulu. Kalau ketemu sama Kak Tom tuh bawaannya happy, saya dia cheerful, keren lagi kan mukanya. Nggak sekeren Anggi lah. Say. Tapi gue thank you banget loh. You're coming here tuh kayak gue ngubungin itu deg-degan. Masa? Karena kan gue prestasi gue supaya seorang Tommy Cokro tuh mau datang Apa gitu. sih? Gue tuh pas lagi lu undang, Ya. gue tuh langsung ngecek dong Oh, YouTube baik. channelnya Oh, iya. keren dong. Kira gue, wah, gue pengen banget nih ngobrol-ngobrol, apalagi dengan konsep kayak gini. Oh serius loh? Iya. Mau pesen makanan mau apa gitu. So shout out to my team. Good luck guys. Good luck, good job guys. Seorang Tommy Cokro mau apresiasi. Kak, udah vaksin kan? Udah. Oh, lepas ya, Oke. panas. Biar kecantikan paripurna ini terlihat. Kita sudah vaksin ya teman-teman semuanya. Udah 2 dosis ya. Luar biasa. So, Sibuk apa ya? Masih di media berita, di RCTI, dan sekarang lagi memanage untuk pembuatan satu aplikasi digital. Platformnya juga nggak jauh-jauh dari konten juga, konten kreasi. Tapi selain itu aku juga fokus sama teman-teman untuk ngembangin pelatihan komunikasi. itu masih jalan ya? Masih jalan. Tapi memang pandemi ya jelas ya ngasih hantaman yang luar biasa, tapi kita jalan terus deh Pak. Itu kelas komunikasinya kayak apa Kak? Apakah memang untuk, biasa kan ada yang untuk orang-orang yang pengen jadi presenter, Oke. atau emang itu marketnya emang luas? Kebetulan luas, kita sih sebenarnya fokusnya pengennya lebih ke orang-orang yang memang di dunia kerjanya membutuhkan untuk menajamkan komunikasi mereka. Termasuk media handling untuk perusahaan yang untuk ngadepin media itu gimana, ngadepin wartawan itu gimana. Oh, iya. Jadi gue sama teman-teman tuh lagi fokus di situ. Dan teman-teman juga semua dari media berita, televisi juga, ada juga yang di digital content, ada juga bagian PR, macam-macam. Keren ya, tapi itu lo nggak apa-apa tuh sama RCTI? Gak apa-apa, karena memang tujuannya edukasi kan. Komunikasi itu sebenarnya penting loh. Kalau buat lo kenapa itu matter sampai lo membuat pelatihan? Soalnya gue ngelihat transisi menuju digital itu mengubah mengubah paradigma komunikasi sama penerimaan informasi orang-orang gitu. Semakin cepat, orangnya semakin gak sabaran, tapi orang-orangnya semakin males baca. Akhirnya jadi ngomongnya ngasal, Iya, tak beretika. tak beretika, ngatain orang gampang, muji orang juga berlebihan. Jadi kelihatan deh kalau misalnya orang doyan baca tuh kadang-kadang nyebarin informasi dari judul aja udah cukup gitu misalnya. Kalau orang bilang kan clickbait sekarang ini ya. Dan itu ternyata kebiasaan itu nular ke semua gitu. Nggak hanya non wartawan pun juga suka gitu nyebarin informasi secara cepat gitu. Padahal
sekarang itu harusnya belajar di zaman analog dulu tuh banyak kayak dokumenter, in-depth stories, itu jauh lebih penting buat orang itu literasinya tinggi. Jadi kalau kritisi sesuatu tuh jauh lebih solutif. Jadi sebenarnya in other words nih, correct me if I'm wrong ya kak, ketika lo nggak suka sama sesuatu lo nggak boleh mengkritik berlebihan, tapi kalau lo support akan sesuatu juga lo nggak usah muji terlalu berlebihan gitu, tetap harus objektif apa gimana? Objektifnya tuh lebih dari sisi bacanya, risetnya gitu. Sekarang tuh orang tuh gampang ngomong sesuatu padahal nggak tahu banyak juga gitu. Karena hanya denger-denger kan? Dan itu repotnya media-media juga sekarang ketularan kayak gitu. Masa? Iya. Coba deh. Sekarang itu kalau di digital ya, di platform digital itu semua adu cepat semua. Oh iya. Iya kan? Betul. Kalau udah adu cepat semua, pasti nggak ada yang dalam-dalam tuh. Iya. Kadang-kadang judulnya doang yang update, isinya banyak yang nggak update atau isinya bertolak belakang sama judulnya. Yang penting pokoknya disebar, karena ya itu adunya traffic. Nah yang konvensional nih yang di TV akhirnya juga lihat marketnya kayak gitu ngikutin juga. Nah makanya aku apresiasi banget teman-teman yang di media tuh ada yang masih komitmennya tinggi tuh untuk naikin literasi orang. Nah, itu tuh oke. Soalnya mungkin kalau kayak di media konvensional kan kita punya filter yang berlapis ya kak. Nggak mungkin lo nggak dicek gitu kan. Tapi juga nih aku juga ngelihat para senior di media gitu ya, punya networking yang bagus. Kadang-kadang tuh kedalamannya cuma sebatas di WA group gitu. Dan itu tuh sayang banget gitu. Karena memang ya itu tadi semuanya budayanya lagi ke situ gitu. Semua adu cepet. Sehingga kadang-kadang apa yang mereka tahu dalam belum tentu diterjemahin ke publik. Makanya sekarang semua bermain di permainan yang sama gitu. Nah, makanya lagi-lagi aku apresiasi media tuh sekarang masih fokus untuk ngebahas sesuatu ya udah dalam dikulik terus gitu. Kak, kalau lo nih sebagai jurnalis super senior, Jangan dong. Jurnalis titik udah. titik ya, iya. But I learned a lot sih. Maksudnya lo kan udah sangat mengikuti kak dari zaman analog sampai sekarang digital. Terus kayaknya dulu tuh kalau aku lihat presenter, orang pengen jadi presenter itu kan gemblengannya tuh gila kan? Iya kan? Gua mungkin sempat ngerasain tapi mungkin nggak separah lo lah kak. Nah kalau sekarang kan beda ya, kayaknya mungkin orang kayaknya seksi aja gitu, keren aja masuk TV gitu kan. Tapi ketertarikan anak-anak terhadap dunia jurnalis itu masih segitunya nggak sih? Tapi sekarang kalau yang kamu lihat? Kebetulan karena kerjaanku juga banyaknya nge-handle presenter juga, dan untuk menjawab pertanyaan itu jawabannya gampang sih, turun drastis. Masa sih? Banget. Anak-anak kuliah kok kayaknya, kok gimana sih kalau pengen jadi news presenter, pengen jadi... Jadi ada dua stigma nih ya. Satu adalah mereka pikir atau mereka nilai susah banget jadi seorang jurnalis. Gitu susah gitu istilahnya. Kedua adalah itu, udah banyak tidak menganggap jenis pekerjaan ini prioritas lagi. Karena sudah ada gadget yang membantu mereka untuk bisa menyalurkan opini mereka, ilmu mereka, ketertarikan mereka akan sesuatu, sampai nyebarin informasi. Dan sekarang kalau lihat nih ya, narasumber pejabat deh, kalau zaman gue dulu analog, apapun yang mereka ingin sampaikan pasti dicari wartawan, bener nggak? Iya benar. Sekarang enggak. Dicari apa? Influencer. Dilihat tuh profilnya, subscribernya gimana, interaksinya gimana, terus kemudian feedbacknya kayak gimana. Dan banyak banget beberapa tokoh justru hanya mau diwawancara oleh para influencer atau icon ini yang sudah memiliki subscriber sebanyak itu gitu. Nah kalau di TV itu betul-betul ya kelihatan dari sisi performance pun menurun gitu sebenarnya di dunia media berita. Jadi ya solusi satu-satunya adalah orang-orang yang memang punya kekuasaan di bidang ini gitu, udah harus melek sama digital. Jadi jangan cuma copy paste dari tayangan TV di Terus copy nanti paste dinaikin siangnya ya. YouTube lah atau di mana gitu ya, di sosmed yang lain gitu. Tapi juga membuat konten-konten yang memang inline sama marketnya di digital. Nah, sekarang sudah banyak dilakuin, termasuk yang lo lakuin sekarang. Berarti sebenarnya nih, either emang ngerekrut lebih banyak sumber daya manusia, jadi memang ada yang fokus di TV, ada yang memang orang-orang yang khusus untuk berfokus pada digital. Betul. Karena kalau orang yang sama kan terlalu capek nggak sih mikirnya? Karena kayak industrinya kan emang udah kayak gini nih sekarang gitu ya. Jadi ngebuat ini bisa maju bareng-bareng ya harus kolaborasi gitu. Jadi yang udah punya
kedalaman ilmu gitu ya, jadi bagian tim produksi atau wartawan misalnya. Mereka juga menggandeng orang-orang yang sudah di dunia digital ini udah punya komitmennya tinggi juga. Jadi kita ngebuat sebuah namanya komunitas atau network gitu, yang bisa bareng-bareng ngasih sesuatu yang lebih nih buat publik. Lo pernah nggak sih dinawarin, Mas tuh main film aja yuk gitu? Nggak mungkin, nggak pernah. Waktu Bloomberg tutup, lo merasa, damn it, gue nyesel banget tinggalin Metro. Gue hanya menyesalkan kenapa sependek itu. Lo pernah nganggur nggak sih seorang Tommy Cokro gitu?